Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Di sini kami akan mempersembahkan video mediasi mengenai sengketa tanah waris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan selamat pagi untuk para pihak. Perkenalkan, saya Kondi Sananda SAMK selaku mediator elektronik di Ibu sekalian dalam proses mediasi hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya persilakan kepada pihak penggugat. Baik, perkenalkan saya Dalia Septedas. Di sini saya selaku penggugat. Saya Karmatul Hidayah. Di sini saya sebagai penggugat sekaligus adik kandung dari ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mediasi terlebih dahulu. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, dijelaskan bahwa semua sengketa yang diajukan pada tingkat pertama harus melalui perundingan. Nah, mediasi ini sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Saya selaku mediator di sini adalah pihak netral yang hanya memfasilitasi dan menjembatani para pihak untuk mencari titik temu agar tercapainya kesepakatan. Untuk itu, saya membacakan tata tertib selama proses mediasi berlangsung. 1. Para pihak berbicara bergantian setelah diusahakan oleh saya selaku mediator. Para pihak tidak boleh saling memotong ataupun menyerang pembicaraan. 3. Para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara verbal maupun fisik. 4. Tidak diperkenankan menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah para pihak dapat mengerti? Mengerti. Baik, langsung saja untuk pihak penggugat dipersilakan untuk menjelaskan keterangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku penggugat akan menerangkan kronologi yang terjadi. Ini merupakan saudara kandung yang lahir dari pasangan suami istri Bapak Pujianto dan Ibu Karyani, yang mana ayah kami telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Jadi sewaktu mendiang ayah kami masih hidup, beliau telah membagi harta warisan beliau kepada kami secara adil, di mana saya diamanatkan untuk menjaga dan merawat tanah seluas 1 hektar yang berada di lokasi Jalan Melati nomor 10 Kandang Kota Bengkulu, dan adik saya selaku tergugat ini mendapat jatah sebuah rumah komunitas Geria Lestari Kota Bengkulu. Namun beberapa waktu setelah ayah kami meninggal, terjadi perselisihan di antara kami. Kenapa? Karena adik saya ini dengan serakahnya telah melakukan ketidakadilan terhadap saya. Tanpa pemberitahuan saya, ia mengganti plang tanah milik saya menjadi tanah wakaf. Jelas saya tidak terima karena sebelumnya tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Karena beliau pun tahu bahwa tanah tersebut sah milik saya dan diberikan ayah kami kepada saya. Kami kan sudah diberikan jatah masing-masing gitu. Jadi begitu kronologi. Baik, terima kasih untuk pihak penggugat. Selanjutnya untuk pihak penggugat, silakan menanggapi atas penjelasan dari pihak penggugat. Terus terang saja, Bu, saya bukannya serakah ya, Bu. Saya memang niatnya menjadikan tanah tersebut itu menjadi tanah wakaf ya, karena untuk amal jariah ayah kami kan udah meninggal. Alasan ini ya karena saya lihat kakak saya ini tidak terlalu peduli gitu dengan tanahnya, juga jarang menyambangi tanah tersebut. Ya saya kira kakak saya ini ikhlas-ikhlas saja kalau tanah tersebut tuh saya wakafkan. Saya juga kecewa, Bu, atas tindakan kakak saya ini yang selaku penggugat langsung menggugat tanpa berbicara secara keluarga terlebih dahulu. Beliau sedang berbohong, Bu. Karena apa? Saya sudah mendatangi beliau untuk berkomunikasi terkait tindakannya dan kejelasan terkait status tanah tersebut, di mana tanah tersebut benar-benar milik saya. Dan satu ini ya, yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mendatangi tanah tersebut itu salah. Saya tidak pernah menelantarkan tanah tersebut. Kenapa? Saya sering mendatangi tanah tersebut dan merawat. Kalaupun memang ini tidak rutin, tapi saya selalu merawat dan meluangkan waktu untuk merawat tanah tersebut. Jadi saya selaku penggugat tidak terima karena adik saya ini, tergugat ini tidak izin terlebih dahulu pada saya. Kenapa saya menggugat beliau? Karena saya sudah beberapa kali mengajak berkomunikasi dan mendatangi rumah beliau, tapi dia tidak mau menemui saya. Jadi ibu-ibu harap tenangnya, tadi kita sudah sepakat di awal, jika salah satu pihak sedang berbicara, maka pihak lain mendengarkan
terlebih dahulu agar saling mengetahui dan mengerti kemauan masing-masing pihak itu. Begitupun sebaliknya. Jadi bagaimana? Apakah mediasi ini masih mau dilanjutkan? Baik, silakan lanjutkan. Baik, dari penjelasan kedua tadi, selanjutnya pihak penggugat saya persilakan untuk menanggapi keterangan dari pihak penggugat. Jadi jika orang tua telah mendahului, kami anaknya seharusnya bisa saling merangkul, bukan malah memusuhi seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Lalu mengapa tergugat selaku adik saya ini dengan lancangnya menanti pelang nama milik saya menjadi tanah wakaf tanpa izin saya terlebih dahulu? Saya mungkin tidak akan sekecewa ini jika beliau izin terlebih dahulu. Mengapa beliau merusuhi tanah milik saya, merecoki tanah milik saya, padahal beliau juga sudah mendapat jatah begitu. Ini saya tidak terima. Baik, dari pihak penggugat bagaimana tanggapannya? Gini Bu, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi kan, niat saya untuk mengganti pelakukan tersebut ya pure untuk amal jariah kami. Tapi kalau pure untuk amal jariah kita, tapi setidaknya kamu izin dulu kepada saya katakan ke kamu. Baik, Ibu Mira Syabirdah, tenang ya, kan kita sudah sepakat di awal bahwasanya jika salah satu pihak sedang berbicara, maka pihak lain menggunakan kata menolak. Iya, baik, silakan dilanjutkan untuk pihak penggugat. Ya maksud saya kan Bu, lagian tanah tersebut kan bukan ditelantarkan begitu saja. Memang ada tujuannya untuk menjadi tanah wakaf daripada ditelantarkan aja di tempat saya. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, perlu garisbawahi bahwasanya antara kedua belah pihak ini adalah saudara kandung, yang mana ayah kedua belah pihak ini sudah melakukan pembagian harta waris, namun tidak diskom dalam hal ini. Namun tentunya para pihak menginginkan masalah ini cepat diselesaikan dan itu yang didukung. Iya benar. Baik, seperti yang pihak gugat dan tergugat ungkapkan di awal bahwasanya antara pihak gugat dan tergugat ini adalah saudara kandung, yang mana sudah sama-sama mengetahui bahwasanya tanah tersebut adalah memanglah bagian atau milik dari pihak penggugat sendiri. Namun pihak gugat ini sudah tanpa izin menjadikan tanah tersebut sebagai tanah wakaf. Jika saya bertanya kepada kedua belah pihak, bagaimana kemungkinan kelanjutan tanah tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa saya cuma menginginkan kejelasan tanah tersebut, yang mana tanah tersebut benar-benar milik saya dan sah milik saya. Jadi saya cuma mau tergugat bersifat kooperatif. Baik, jadi pihak penggugat ingin tanah tersebut kembali menjadi tanah waris dengan tetap berkomunikasi dan membahas bersama dengan pihak penggugat dan begitu ya. Iya benar. Mengenai penjelasan pihak penggugat, bagaimana tanggapan dari pihak penggugat? Ya saya juga setuju untuk dibahas bersama. Dari penjelasan kedua belah pihak, saya menyimpulkan jika permasalahan ini cepat diselesaikan, maka hubungan antara pihak penggugat dan tergugat ini dapat terjalin kembali. Dan begitu ya, Ibu? Iya benar. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk kedua belah pihak untuk mengajukan usulan mengenai masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu akan mengajukan usulannya? Apakah dari pihak penggugat atau dari pihak tergugat terlebih dahulu? Dipersilakan untuk tergugat saja. Gini Bu, bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai kesepakatan tentang kejelasan tanah tersebut? Saya rasa itu sudah cukup. Dari pihak penggugat, bagaimana? Apakah setuju dengan usulan dari pihak tergugat sendiri? Saya setuju, saya rasa usulan tergugat bisa diterima. Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwasanya pihak penggugat dan tergugat ini sama-sama menginginkan hubungan yang baik ya. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai status tanah tersebut. Selanjutnya mengenai penjelasan tanah, bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Mengenai status tanah ini, saya pasti akan segera mengganti tanah tersebut sesuai dengan semestinya, yaitu tanah waris. Memang saya mohon kesediaan penggugat untuk ikut andil dalam mengubah tanah tersebut. Bagaimana pihak penggugat dari pihak tergugat sudah memberi kepastian soal tanah tersebut? Bagaimana tanggapannya dari pihak penggugat? Bagaimana baiknya saja Bu, yang penting sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi begini pihak penggugat. Pihak penggugat ini tentunya membutuhkan kepastian dari pihak penggugat. Apakah tergugat bisa memberi kepastian dan rinci mengenai kejelasan status tanah tersebut? Sebelumnya di sini saya mengaku salah asal mengganti atau mengklaim tanah tersebut, padahal tanah tersebut adalah tanah waris. Saya di sini berjanji akan mengurus tanah tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari. Baik, menurut saya usulan tergugat ini sudah konkret ya, namun kita kembalikan kepada pihak tergugat. Apakah setuju dengan usulan dari pihak tergugat? Saya sudah setuju, tapi saya sudah memaafkan tergugat
tapi terus terang bahwasannya saya masih sangat kecewa terhadap tindakan penggugat ini yang semena-mena mendapat ulang tanah milik saya di tanah wakaf. Baik, kalau seperti itu antara pihak jual dan penggugat ini berarti sepakat ya mengenai penjelasan status tanah ini akan diselesaikan paling lama dalam waktu 7 hari. Ya, sepakat. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak harus memberikan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian dilakukan pada putusan majelis hakim yang nantinya melahirkan akta perdamaian. Bagaimana dengan para pihak? Maaf sebelumnya perbedaan klausul itu bagaimana? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikemukakan di dalam majelis hakim, nantinya akan menjadi akta perdamaian, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh putusan pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Berarti sengketa itu harus dikemukakan oleh majelis hakim ya, Dan? Karena kan kesepakatan ini masih ada poin yang dipilih oleh tergugat. Baiknya sih begitu ya Ibu Ella, tapi kita tanyakan dulu kepada pihak tergugat bagaimana dari pihak tergugat apakah setuju dengan usulan dari pihak tergugat? Ya, setuju. Baik, para pihak selanjutnya saya serahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh ketua majelis hakim. Saya silakan dulu untuk membaca untuk para pihak. Jadi saya rasa sudah cukup ya mengenai mediasi ini karena kita sudah mendapatkan sebuah kesepakatan mengenai permasalahan tanah wakaf ini yang mana nantinya akan dirubah kembali menjadi tanah waris. Dari pihak tergugat dan tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, mediasi saya tutup. Semoga mediasi ini sudah seperti yang diharapkan dan semoga untuk proses selanjutnya bisa dimudahkan di silaturahmi antar kedua belah pihak selalu terjaga dan tidak terputus. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, itu saja video mengenai sengketa tanah waris dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para pihak yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.